Halo Sobat Masa, balik lagi bareng gue Alek. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan bagikan alur film Uprising, yang merupakan film yang dirilis di Amerika Serikat tahun 2001. Film bergenre action war ini menceritakan tentang perjuangan masyarakat Yahudi yang tinggal di Polandia, ngelawan ketidakadilan ke mereka, karena mereka itu tertindas oleh Nazi. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 1940-an, atau Perang Dunia Kedua. Nah, sebelum video ini dimulai, jangan lupa buat klik subscribe biar kalian gak ketinggalan video pagelaran budaya kita selanjutnya. Sama gue Alek, selamat datang di Lini Masa. Film pun dibuka dengan memperlihatkan kehidupan normal di Polandia. Seorang pria yang ngedengerin musik dengan santai dan seorang anak yang lagi beli tomat. Tapi ketenangan itu nggak berlangsung lama. Karena pada tahun 1939, Jerman menduduki Polandia dan buat masyarakat Yahudi di sana tertindas dengan ngasingin mereka ke suatu tempat bernama ghetto. Di sini mulai terjadi kesenjangan sosial karena masyarakat Yahudi mulai kekurangan makanan. Sampai-sampai mereka mesti ngantri buat dapetin roti. Seorang bapak pun ada yang dihajar Nazi karena mereka benar-benar semena-mena sama orang Yahudi. Ada pria yang namanya Mordekai, lagi cuci muka. Tiba-tiba didatengin polisi Yahudi. Jadi polisi Yahudi itu petugas Yahudi yang kerja di bawah perintah Nazi. Dia nyuruh Mordekai buat menghadap. Tapi Mordekai ngelawan, karena petugas yang namanya Kalel ini merupakan pengkhianat di antara mereka. Mordekai punya sahabat yang namanya Yitzhak. Pas mereka jalan di kota, mereka ngelihat ada 23 remaja yang diambil paksa, alias ditawan sama Nazi. Karena adanya tuduhan kalau mereka itu nganiaya pihak Nazi. Pas itu, Mordekai sama Yitzhak ketemu sahabat mereka. Yang satu lagi, namanya itu Kazik, yang sekarang kerja jadi supirnya Dewan Yahudi. Mordekai minta tolong ke Kazik buat ngasih tahu Dewan itu untuk bantuin gerakan mereka biar Nazi nggak terlalu semena-mena sama mereka. Tapi Kazik takut dipecat karena hal itu. Jadi Mordekai juga ngerti biar temennya ini nggak kehilangan kerjaan. Dia pun ngurungin niatnya itu. Yitzhak ngeliat ada pembuangan lagi yang dilakuin sama Nazi. Dia pun berniat buat bantuin kaumnya. Tapi Nazi malah mukulin dia habis-habisan. Lalu ternyata Mordekai ini pemimpin di salah satu usaha surat kabar. Dia punya tim yang lumayan bagus. Dan sama kayak pemuda lain, dia juga punya pacar. Dia ngasih tahu ke pacarnya ini kalau dia punya niat buat pergi ke Palestina dan bertani di sana, biar dia nggak terus-terusan tertindas. Pacarnya ini cuman bisa ngasih semangat dan ngebasahin bibirnya Mordekai ini. Setelah itu, Nazi bikin peraturan buat setiap Yahudi pakai band lengan buat ngebedain yang mana yang kaum Yahudi dan yang mana kaum Polandia asli. Dah kayak AOT aja ya guys. Nah, masyarakat Yahudi pun mau nggak mau mesti puter otak buat nyukupin kebutuhan makanan mereka. Salah satu cewek yang namanya Tosia ini punya ide buat jualan buku bapaknya di wilayah Polandia biar bisa beliin bapaknya roti. Karena bapaknya dia lagi sakit di rumah dan nggak ada makanan. Sedangkan Mordekai pun mulai perjalanannya, tapi dia diciduk karena mau keluar dari wilayah itu. Akhirnya Mordekai pun ketangkep. Lalu terlihat seorang dewan dari Yahudi yang namanya Adam, dan dia adalah seorang rabi. Dia pun menghadap komisaris dari Nazi buat negosiasi masalah ditangkapnya 23 orang tadi. Tapi dari pihak Nazi malah mintain dia uang jaminan. Sekarang Tosia udah dapet duit dan bisa beli roti buat bapaknya. Tapi di tengah jalan, dia diciduk sama tentara Nazi lagi. Rotinya pun dihancurin dan akhirnya Tosia pulang gak bawa apa-apa. Dan dia pun cuman bisa janji ke bapaknya untuk bawain roti pada esok hari. Kalel si polisi pun dikasih tugas dari atasannya buat ngumpulin perhiasan. Dia pun ngedatengin rumah ibu dari orang yang ditawan. Dan tanpa rasa kasihan, dia pun ngambil cincin dari ibu itu dan ngasih ke atasannya. Sekarang, Kalel nyiduk Tosia yang mau nyebrang ke daerah Polandia lagi.
Dia pun bilang mau bantuin Tosia karena Tosia itu emang cantik. Dewan Yahudi pun sekarang bingung. Gimana nih mau dapat uang jaminannya? Dan karena udah mentok nih pikirannya, akhirnya dia pun datengin mafia yang ada di wilayah itu. Dan singkat cerita, dia pun dapetin duit yang dibutuhin. Dan langsung berangkat ke kantor komisaris Nasi. Tapi di sana komisarisnya udah gak ada. Dia pun nanya ke petugas di sana, di mana sih komisaris itu? Karena dia mau nebus para tawanan. Tapi si petugas cewek bilang kalau para tawanan sekarang udah dieksekusi. Dewan pun syok dengan hal itu. Dan akhirnya dia pun ngumumin kejadian itu dan kelihatan dia berduka banget. I'm very sorry. Sedangkan Mordekai ternyata sekarang disiksa di markasnya Nasi. Tapi karena dia juga lumayan pintar bela diri, akhirnya dia pun bisa kabur dan balik ke ghetto. Di ghetto, dia nyamperin pacarnya dan bilang dia udah gak mood buat jadi petani di Palestina. Dan dia lebih pengen jadi pejuang di negeri mereka sendiri. Ternyata, Kazik sekarang udah resign. Dan dia pun join ke timnya Mordekai buat berjuang ngelawan Nazi. Mordekai ngeliat temennya si Yitzhak yang babak belur karena dipukulin Nazi. Dan Mordekai pun ngasih senjata buat bela diri nantinya. Sekarang, Mordekai sama Kazik mau ketemu sama si Dewan buat minta tolong asupan senjata sama amunisi biar mereka bisa ngelawan balik si Nasi. Tapi Dewan ini gak mau bantuin karena Dewan ini takut nantinya Nazi malah makin ganas setelah mereka nyoba berontak. Akhirnya, walaupun gak dibantuin sama si Dewan ini, mereka tetap ngejalanin usaha mereka. Walaupun masih sebatas rencana. Di sisi lain, Tosia datang dan ngasih roti ke bapaknya. Tapi ternyata bapaknya itu udah meninggal. Dan akhirnya Tosia pun nangis kejer. Sampai akhirnya bapaknya pun dikubur. Di tempat penguburan, Tosia ngeliat anak kecil yang terlantar. Akhirnya Tosia bawa anak itu ke panti asuhan. Dan ternyata di sana juga ada Mordekai yang naruh adiknya di panti itu biar lebih aman. Mordekai juga ke sana buat minta tolong sama Pak Guru, buat nemuin dia sama si Dewan lagi. Karena dia gak mau nyerah buat minta bantuan si Dewan. Guru itu pun ngasih tahu kalau Dewan pasti datang buat acara pertunjukan dari anak-anak. Dan nyuruh si Mordekai buat nyamperin aja di sana ntar. Sin juga ngasih lihat kalau atasannya si Kalel ngenalin Kalel ke anaknya dia. Kalel pun ngelihat perhiasan si ibu yang dia rampas. Perhiasan itu dipakai sama cewek ini. Sedangkan Yitzhak baru aja ngedenger kalau Nazi habis ngelakuin pembunuhan massal di tempat ibunya dan gak ada yang tersisa di sana, alias semuanya gak selamat. Mordekai sama Yitzhak sekarang ngikut ke pertunjukan buat nyamperin si Dewan lagi. Tapi lagi-lagi si Dewan ini nolak karena emang Nazi itu banyak banget. Dan kalau mereka semakin ngelawan, Nazi ini bakal makin nyiksa kaum mereka. Beda pemikiran sama para pemuda ini. Mereka nganggep lebih baik mati karena berjuang daripada nunggu giliran doang. Di lain hari, Mordekai sama Kazik ngehadirin acara pertunjukan yang akhirnya dibubarin sama Nazi. Nah, pas mereka pulang, mereka ngeliat Nazi nyuruh 2 orang pemusik itu mainin biolanya. Tapi endingnya si pemusik itu dibunuh. Karena gak bisa diem aja, Kazik sama Mordekai pun langsung nembak mati tentara jahanam itu. Mendengar hal itu, Yitzhak pun marah besar karena mikir tindakan Mordekai sama Kazik terlalu gegabah. Dan bener aja, karena hal itu, Nazi pun sekarang makin kasar ke mereka. Dan Nazi ngehancurin tempat mereka sekaligus bunuh-bunuhin orang random. Dilanjutin sama Dewan yang disuruh akting biasa sama si sutradara Nazi. Mereka pengen buat film propaganda Yahudi. Biar dunia mikir Yahudi itu emang wabah dan mesti dihapusin. Para Yahudi ini pun disuruh kerja sama Nazi. Mereka yang kerja dikasih surat pekerja yang bisa ngelindungin mereka dari aniaya dan sejenisnya. Tosia pun dapat kartu itu karena dia bekerja. Lalu dia ngasih kartu itu ke ibunya biar ibunya aman dari Nazi dan gak berakhir kayak bapaknya. Emang ada aja ide licik dari Nazi. Mereka sekarang mau ngadain deportasi besar-besaran. Si Dewan nyuruh nanda tanganin persetujuan sama keputusan itu. Dewan pun gak terima sama hal itu. Karena katanya utusan Nazi ini mereka mesti nyediain 6.000 orang setiap hari.
Dan gak peduli gender sama umur mereka. Mereka bakalan tetap dibawa ke camp kematian. Walaupun si dewan ini gak tanda tangan, Nazi tetap ngelakuin deportasi itu. Salah satu korbannya adalah mamanya Tosia, sama anak-anak panti asuhan. Tosia udah bilang ke ibunya buat ngasih lihat kartu itu. Tapi Nazi ini gak peduli dan tetap deportasi ibunya Tosia. Mordecai pun ngutus temennya yang bernama Zygmunt untuk ikut ke kereta dan jadi mata-mata untuk ngasih tahu apa yang dilakuin Nazi ke warga yang dideportasi itu. Sekarang, si Dewan pun diketahui udah bunuh diri karena ngerasa bersalah sama anak-anak dan para korban. Zygmunt yang udah balik dari tugasnya itu ngelapor hasil kerjaannya ke Mordecai dan tim. Dia pun nangis-nangis dan bilang kalau semua orang yang dideportasi itu digas sampai mati di sebuah ruangan. Dia juga bawa peta lokasi itu. Mordecai pun langsung kesel banget abis dengar hal itu dan bertekad buat bener-bener ngelawan Nazi. Mereka pun mulai dengan pidato penyemangat. Kal-El si polisi ngedatengin mereka dan ngaku mau tobat. Karena sedih, kaumnya terlalu ditindas. Awalnya, mereka ngeraguin Kal-El. Tapi akhirnya, mereka ngasih kesempatan Kal-El buat ngebuktiin moral baiknya dengan ngasih beberapa misi. Tosia yang udah jadi sebatang kara pun join sama tim reformasi ini. Dan dikasih misi buat ngasih peta Treblinka ke pihak Inggris dan minta bantuan senjata. Treblinka ini tempat Nazi untuk ngebunuh-bunuhin orang Yahudi. Dia pun naruh peta itu di dalam sepatunya. Pagi harinya, Tosia mulai misinya buat berangkat bareng rombongan pekerja pabrik. Tapi karena dia dicurigain, Tosia pun disuruh buat pemeriksaan lebih lanjut di posnya Nazi. Di sana, Tosia disuruh nelanjangin diri dan dicek semuanya. Tapi ternyata tentara Nazi ini kurang sakne dan dia nggak peduli sama badannya Tosia yang mantep parah. Dan malahan nyuruh Tosia ngelepas sepatunya. Awalnya, Tosia pun gak mau ngelepas sepatunya. Tapi pas dia mau ngelepas sepatu yang ada isi petanya, Kal-El datang dan nyelamatin dia dengan ngasih laporan palsu kalau ada yang kabur. Singkat cerita, sekarang Tosia udah ada di Polandia dan ketemu sama Kazik. Di sana, mereka mesti bener-bener pinter nyamar karena Nazi punya banyak banget mata-mata. Tosia pun diajak Kazik ketemu sama orang yang bakalan bantuin mereka buat nganter peta itu ke pihak Inggris, biar Inggris bisa bantuin mereka buat ngebom keretanya Nazi sama camp kematian. Camp kematian itu Treblinka ya guys. Sedangkan para pejuang di ghetto mulai ngejalanin rencana mereka dengan ngehabisin para tentara Nazi, bakar gedung puspem, dan ngebunuhin para pengkhianat yang disuruh ke Kal-El. Tosia pun balik ke sana dengan ngebawa beberapa dinamit. Pas mereka lagi ngerayain diresmiinnya Kal-El jadi anggota mereka. Di sana juga, mereka bener-bener latihan biar bisa ngalahin Nazi yang kuat banget itu. Besoknya, tentara Nazi datang lagi ke ghetto dan berniat buat bawa banyak warga di sana untuk ke camp kematian lagi. Tapi, di sana juga ada Mordecai dan timnya yang nyamar. Dan akhirnya, mereka pun bisa ngelawan balik dengan rencana mereka dan ngebunuh tentara-tentara Nazi yang bertugas pas itu. Mereka pun ngerayain kemenangan pertama mereka. Part pertama film ini pun udah selesai. Dilanjut dengan part kedua. Part kedua pun dimulai. Mereka tetap ngelakuin tugas mereka masing-masing untuk ngelawan Nazi. Misalnya, Tosia yang masih nyamar jadi orang Polandia dan Kazik yang nyeludup amunisi dengan make orang mati sebagai alasan. Beberapa juga ada yang bikin terowongan bawah tanah biar mereka bisa lebih leluasa untuk bersembunyi. Di sini, mereka kelihatan semakin berkembang karena amunisi mereka dan skill berperang mereka yang semakin mumpuni. Mereka juga tetap berkecimpung di dunia cinta-cintaan. Tapi sayangnya, salah satu dari mereka mesti ketangkep, yaitu pacarnya Tosia, si Ari. Para pejuang ghetto takut Ari bakalan ngebocorin rencana mereka ke Nazi karena dia ditahan. Tapi, karena perang masih berlangsung, mereka mesti ngirim penggantinya Ari untuk jadi jembatan amunisi antara ghetto sama wilayah warga Polandia. Akhirnya, Yitzhak ditunjuk dan singkat cerita, dia pun berangkat dengan nge-cosplay sebagai dagang kain. Kal-El dan Kazik nebus Ari dengan ngasih uang jaminan ke Nazi. Ari sekarang balik ke ghetto. Mordecai nyuruh dia buat istirahat dulu biar dia bisa berjuang lagi nantinya. Scene pun berpindah dengan ngasih lihat seorang mayor jenderal yang undang produser itu makan malam.
dan ngasih tahu kalau sekarang dia yang bakalan nanganin para Yahudi yang ada di ghetto. Dan paginya, bener aja, ada ratusan tentara Nazi yang kumpul di perbatasan ghetto dan dipimpin oleh Mayor Jenderal ini. Mordecai dan timnya pun langsung bersiap buat perang dan ngelawan. Singkat cerita, kali ini pihak Yahudi kembali bisa menang karena latihan keras mereka. Mayor Jenderal itu pun didatengin sama pemimpin sebelumnya. Si Mayor Jenderal ini ngasih tahu kalau orang itu bakal dibebas tugasin karena dianggap gak becus nanganin Yahudi ghetto yang semakin berani. Para Yahudi pun langsung ngerayain kemenangan mereka lagi dengan ngibarin bendera Polandia dan bendera Yahudi. Tapi gak lama setelah itu, paginya Mayor Jenderal itu datang lagi ke sana dengan bawa meja dan juga kursi. Dia bikin strategi buat ngepung para pejuang dari beberapa sisi. Tapi pihak Yahudi yang udah siap kembali bisa membalikkan keadaan, dan kali ini mereka bisa menang lagi. Mordecai pun nulis surat untuk Yitzhak dan ngasih tahu kalau mereka sekarang udah nggak pakai pistol, tapi bom untuk berperang. Mordecai pun minta ke Yitzhak buat ngirimin amunisi lagi ke ghetto, karena belakangan ini mereka perang terus-terusan dan tiap hari. Keesokan harinya, Nazi lagi-lagi nyerang wilayah ghetto tanpa ampun. Mereka bawa meriam dan ngehancurin semua bangunan yang ada di ghetto. Akhirnya, Mordecai dan yang lain pun mesti ngungsi ke bawah tanah. Mayor Jenderal sampai dapat pujian dari atasannya, karena penyerangan ke ghetto kali ini dianggap menakjubkan. Besoknya, Nazi pun nyerang lagi, dan kali ini banyak korban mulai berjatuhan. Pengiriman amunisi dari Polandia pun dicegat oleh Jerman. Jalan bawah tanah udah diblokir, dan akhirnya Tosia mesti nganterin sendiri amunisinya ke sana dengan menyamar. Tapi kali ini, ada beberapa orang gak jelas yang nyiduk dia, sampai akhirnya Tosia mesti sembunyi dan berlindung di gereja yang lagi ibadah. Hari itu, pihak Yahudi bener-bener ancur-ancuran, sampai teman mereka Kalel si polisi tadi mesti berkorban jadi pengalih perhatian dan akhirnya meninggal. Kondisi mereka bener-bener kehimpit, karena mereka gak ada senjata yang proper sama tempat untuk berlindung selain basement. Tapi, semua itu gak bikin semangat mereka hilang. Mereka pun tetap bertahan, dan sekarang Tosia udah nyampe ke ghetto. Kazik ngebantu dia buat masuk ke basement, tempat mereka sembunyi sekarang. Hari berikutnya, mereka dipancing keluar dengan ngebawa seorang anak yang manggil ibunya. Dengar anaknya menangis-nangis, si ibu gak bisa diem aja dan ngeberontak mau keluar dari tempat itu. Padahal, itu semua adalah rencana Nazi, biar mereka bisa tahu di mana lokasi persembunyian para Yahudi sekarang. Akhirnya, Mordecai pun ngebuat rencana singkat. Dia pun keluar, tapi membawa senjata dan langsung menembak balik tentara Nazi itu. Karena kejadian itu, persembunyian mereka pun udah gak aman lagi. Di tempat lain, Yitzhak dibawa paksa untuk menghadap pihak Polandia, karena dia ketahuan nyeludupin senjata. Dia pun minta tolong ke pihak Polandia buat bantuin mereka, karena secara kewarganegaraan, mereka juga rakyat Polandia, walaupun mereka berdarah Yahudi. Tapi pihak Polandia nggak mau ikut-ikutan dan akhirnya jalan mereka pun buntu. Di ghetto, mereka akhirnya ketemuin bunker milik mafia di awal film yang sembunyi di sana juga. Sekarang jadinya para pejuang bergabung di tempat warga sipil berada. Tapi mereka ngerti kalau lambat laun mereka pasti bakal ketahuan. Jadi Mordecai pun ngutus Kazik buat pergi nemuin Yitzhak dan nyari jalan keluar alternatif. Sedangkan mereka di sini bagi tim buat nyari jalan keluar dan perang secara sembunyi-sembunyi. Salah satunya adalah tim dari Zakari, mereka pun berpencar. Singkat cerita, Kazik bisa sampai ke sana dengan seragam bodongnya dan sampai ke tempat tinggal Yitzhak. Sayangnya, strategi mereka udah kebaca sama pihak Nazi. Dan keesokan harinya pun, Nazi kembali nyerang mereka dengan ngelemparin bom-bom ke bawah selokan dan gorong-gorong. Kazik berniat untuk kembali ke ghetto dan ngasih tahu jalan keluar lewat selokan. Sedangkan Yitzhak dan pacarnya bakalan tinggal di sana dan nyediain tempat penjemputan. Di ghetto, para tentara Nazi sekarang nutup semua lubang yang ada di bawah tanah dan berniat buat mompa gas beracun ke dalam tempat itu. Mau nggak mau, Ari sama Tosia ngejebol tembok buat nyari jalan keluar alternatif. Karena Kazik sampai sekarang juga belum nyampe. Singkat cerita, gas beracun udah nyebar dan ngebunuh banyak banget orang, termasuk Mordecai sama Ari, sampai-sampai yang selamat dan bisa keluar cuma Tosia dan beberapa warga sipil.
Kazik udah nyampe ke ghetto dan ngeliat kondisi ghetto yang bener-bener udah hancur lebur. Dia pun tiduran sedih di sana karena ngira dia adalah manusia Yahudi terakhir yang tersisa di ghetto. Tapi tiba-tiba Tosia datang dan ngehampirin mereka. Sekarang para pejuang tinggal mereka berdua dan mereka pun kembali masuk ke kanal pembuangan biar mereka bisa nyebrang ke tempatnya Yitzhak. Di tengah jalan, dia ketemu sama timnya Zivia dan Marek yang ditugasin Mordekai buat nyari jalan keluar alternatif. Yang dimana mereka itu berbeda sama timnya Zakari. Mereka pun nunjuk Kazik untuk jadi pemimpin perjalanan mereka sekarang. Salah satu informan SS ngasih tahu ke pihak Nazi kalau masih ada pasukan Yahudi yang lewat saluran pembuangan. Jadi, pihak Nazi pun ngunci semua jalan keluar dan ngisi air ke dalam saluran itu. Yitzhak yang tahu hal itu langsung ngebom pompa air Nazi biar teman-temannya bisa bertahan sedikit lebih lama lagi. Sekarang, Kazik lagi-lagi mesti nyari jalan keluar sendiri dan bisa keluar. Tosia dan yang lain-lain nunggu pasukan Zakari yang masih dicari untuk diselamatin juga. Singkat cerita, besok paginya misi penyelamatan pun dilakuin. Yitzhak dengan pistol nodong supir truk dan nampung teman-temannya di truk itu. Tapi karena mereka masih nunggu timnya Zakari, jadi mereka pun gak bisa langsung pergi dan jadi pusat perhatian di sana. Demi keselamatan warga sisanya pun, mereka harus pergi dan ninggalin pasukan Zakari. Akhirnya, Mayor Jenderal datang ke TKP, di mana semuanya udah kosong. Dia pun stres dan nyuruh semua untuk nutup selokan, kayak nutup kuburannya Firaun. Sedangkan, para Yahudi yang tersisa udah ngungsi di hutan. Film pun ditutup dengan dibacakannya surat terakhir dari Mordekai, si pemimpin perjuangan mereka. Dan narator film yang menceritakan akhir hayat dari para pejuang ini. Di pihak Nazi, para pemimpin penyerangan pun berakhir setimpal, di mana Mayor Jenderal yang dihukum gantung dan si produser yang terbuli karena ternyata dia juga keturunan Yahudi. Secara garis besar, para pejuang berakhir selamat, termasuk pasukan Zakari, kecuali Tosia yang ditangkap seminggu setelah misi penyelamatan. Film pun tamat. Ending yang cukup sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!